Hai hai hai, selamat pagi anak-anak kelas 2 di seluruh kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak kelas 2 yang ada di seluruh kota Surabaya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan selalu sehat walafiat ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, kembali lagi dalam program kesayangan kita bersama Jawa Pos TV, belajar dari rumah bersama guruku. Kali ini ditemani sama Bu Guru Leni dari SDN Sawahan 1. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa agar pembelajaran pada hari ini berjalan lancar dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, anak sudah siap untuk pembelajaran hari ini ya? Bukunya disiapkan. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, menemukan kosakata dan maknanya. Nah, anak-anak, hari ini nanti kita akan banyak belajar bacaan ya. Kemudian menjawab pertanyaan dari bacaan dan menemukan kosakatanya. Sudah disiapkan bukunya? Iya. Nah, bacaan pertama. Uang saku. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setiap kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan berbeda. Yuk kita menjawab pertanyaan dari bacaan ini yuk. Apa sih judul bacaan dari bacaan yang barusan kalian baca? Ya, masih ingat enggak? Tadi Bu Guru membaca bacaan, itu judulnya apa? Dibuka bukunya kalau lupa. Iya, pinter. Uang saku. Apa sih Bu uang saku itu? Kan sekarang sekolahnya daring Bu, jadi nggak dapat uang saku katanya. Nah, kalau kita pembelajaran tatap muka maka kita akan mendapatkan uang saku. Apa sih Bu uang saku? Yuk, uang saku itu uang yang dibawa untuk keperluan sewaktu-waktu. Karena ini hubungannya dengan sekolah, maka bisa untuk membeli jajan di kantin, membeli makanan, minuman, atau mungkin karena kalian lupa membawa penghapus, lupa membawa pensil. Nah, uang saku ini bisa dibelikan di koperasi sekolah. Ini tadi uang saku. Selanjutnya, tadi di bacaan tadi itu jika membawa apa? Uang sakunya Siti itu ditabung. Ayo apa yuk? Iya betul, bekal. Apa sih Bu bekal itu Bu? Nah, apa sih bekal itu? Bekal itu sesuatu yang disediakan oleh ibu. Biasanya ibu ini kalau kamu berangkat sekolah disediakan istilahnya dicepakno, makanan di dalam tepak, kemudian minum di dalam botol, ya itu namanya bekal. Kamu bawa ke sekolah dengan harapan kamu di sekolah tidak jajan dan uangnya bisa ditabung. Mau kebacaan lagi? Yuk. Bermain kendikil, dibuka sambil dibuka bukunya, boleh Bu? Boleh. Sambil ditonton ya bacaannya ya. Dibaca. Siti bersama teman-teman bermain kendikil. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Kelompok pertama adalah kelompok siswa yang digendong. Kelompok kedua adalah kelompok siswa yang menggendong. Sudah ada bayangan ya? Ada gambarnya ya?
Iya, setiap anggota kelompok berada di tanda titik. Kelompok pertama melempar bola dari titik satu ke titik berikutnya. Jika bola dapat ditangkap anggotanya, anggota kelompok pertama digendong menuju titik berikutnya. Bu, aku lah disuruh bayang nih, Bu. Ya, karena sekarang masih pembelajaran daring. Nanti kalau tatap muka, kita bisa mempraktekkan. Ya, apabila bola gagal ditangkap, kelompok pertama ganti posisi menjadi kelompok yang menggendong. Kelompok yang dapat melewati satu putaran akan mendapatkan poin. Setiap kelompok bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Setiap kelompok harus bertindak sportif. Nah, dari bacaan ini, yuk kita cari kosakata atau kata-kata yang mungkin masih dianggap sulit. Yuk. Nah, ada 3 gambar di sebelah kiri, kemudian ada tulisannya di sebelah kanan. Yuk kita pasangkan yuk. Yang gambar pertama, coba ada yang bisa nebak enggak gambar pertama apa? Iya, pinter, bekerja sama. Siti sama Dayu ini bekerja sama. Kemudian gambar yang kedua apa yuk? Nah, ingin menang sendiri, ya terlihat itu. Kemudian gambar yang ketiga sportif salaman. Nah, anak-anak, apa sih arti kata sportif, bekerja sama, ingin menang sendiri? Bu, itu apa sih, Bu? Ya, sportif. Apa sih sportif itu? Sportif itu tidak curang. Dalam permainan sama teman itu tidak boleh curang. Jujur, menang ya menang, kalah ya kalah. Ya, jujur dan tidak curang. Kemudian bekerja sama. Apa sih bekerja sama? Bekerja sama itu bekerja bersama untuk mencapai satu tujuan. Kalau dalam permainan tadi tujuannya menang, maka kita harus bersama agar mencapai kemenangan itu. Bukan kerjasama dalam hal negatif, dalam artian curang loh ya, tapi dalam hal-hal yang positif. Kemudian apa sih ingin menang sendiri itu? Ingin menang sendiri itu tidak mau dan tidak bisa menerima kekalahan, ya, egois, ya. Nah, anak-anak, untuk ke materi berikutnya jangan kemana-mana, tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Ya, anak-anak kelas 2 di seluruh kota Surabaya, kembali lagi dalam program kesayangan kita bersama Jawa Pos TV, belajar dari rumah bersama guruku. Masih tetap semangat yuk belajar hari ini, semangat kan? Ya, kita lanjut ke materi berikutnya, ke bacaan ya, bacaan berikutnya ya. Masih mau kan untuk membaca? Apa ini? Judulnya menabung di sekolah. Ya, Siti menabung di sekolah. Siswa dapat menabungkan uangnya di sekolah. Setiap siswa mendapatkan buku tabungan. Nah, kalau kamu menabung, uang mbok kasihkan gurumu, nanti kamu akan mendapatkan buku tabungan. Nanti ada catatan-catatan kalau kamu sudah menabung dan tanggalnya. Uang tabungan siswa tersimpan aman oleh ibu guru. Jangan khawatir hilang ya kalau sama bu guru. Nanti kalau hilang diijoli. Yang penting kamu ada apa tadi? Buku tabungan. Uang tabungan dapat diambil setiap saat ya. Dapat mungkin kamu ada keperluan mendesak, kemudian ingin mengambil uang tabungan, itu boleh, bisa diambil ya, menemui gurunya. Hari ini Siti menabung di sekolah. Setiap hari Siti mendapatkan uang saku. Uang saku tersebut selalu dihemat. Ini perlu ditiru ini ya. Sifat-sifat yang baik seperti ini harus ditiru. Hemat. Ada peribahasanya loh Bu. Apa sih? Hemat pangkal kaya. Kalau hemat uangnya dikumpulkan lama-lama menjadi banyak. Jika ada sisa, uang saku Siti ditabung.
Siti ingin menggunakan uang tabungan untuk membeli buku dan tas. Nih, Siti menabung uangnya sedikit demi sedikit karena ia ingin membeli buku dan tas dengan uangnya sendiri, dengan uang saku sisa dari uangnya Siti. Siti adalah siswa yang gemar menabung. Nah, anak-anak, dari bacaan ini, ayo kita temukan kosakatanya yuk. Oh, kita menjawab pertanyaan dulu Bu Guru, jangan langsung kosakata, Bu Guru menjawab pertanyaan dulu. Oke, ada pertanyaannya. Nah, setiap hari Siti mendapat apa tadi dari ibunya atau dari orang tuanya? Iya, mendapatkan apa? Tararararek, pinter, mendapatkan uang saku. Hari ini Siti mendapatkan uang saku, ya, uang sakunya tadi dihemat. Di apa sama Siti? Nah, ditabung. Hari ini Siti menabung di sekolah. Kemudian dari uang yang ditabung tadi itu Siti ingin membeli apa dan apa anak-anak? Ingin membeli apa ya tadi? Masih ingat nggak bacaannya? Oh iya, ingin membeli buku dan tas. Kalau bisa pakai uang tabungannya, maka lebih baik pakai uang tabungan. Jadi tidak minta orang tua lagi. Dari mana uangmu? Misalnya orang tua nanya, dari uang tabunganku Bu, uang sakuku tadi tak tabung Bu. Nah, wih hebat ya ternyata anaknya mama, hebat ya anaknya ayah. Nah, kemudian ketika sudah menabung, mendapatkan apa? Kalau sudah setiap siswa mendapatkan buku apa tadi? Buku tabungan. Kemudian biar mendapatkan buku tabungan dan dia dapat dari uang saku tadi, dia harus apa? Biar agar uangnya bisa ditabung. Agar selalu apa? Siti selalu apa? Apa? Enggak dengar? Iya, yang keras dong. Ya, gitu. Sila menghemat. Selalu menghemat. Sebenarnya kalian itu bisa menjawab pertanyaan tapi terkadang malu, nggak pede, minder. Ya, harus tetap semangat. Kalau menjawab, jangan takut salah. Karena jawabannya itu betul, insya Allah betul semua. Ya, Siti selalu menghemat uang sakunya. Nah, uang saku tadi sudah dijelaskan di depan. Apa sih uang saku? Ya, tadi sudah tidak uang yang dibawa untuk keperluan sewaktu-waktu. Kemudian menabung. Apa Bu menabung? Bu Guru tadi membaca bacaan paling dalam diri kalian pasti tahu, oh ternyata aku sudah pernah menabung. Apa sih istilah menabung? Iya Bu, saya juga menabung Bu. Tapi ternyata saya nggak tahu apa sih maksud dari menabung itu. Nah, menabung itu menyisihkan uang untuk disimpan, ya. Bukan berarti kamu menyisihkan uang kemudian dikasih sangu 2000 enggak sisa kok Bu, berarti saya nggak perlu nabung. Bukan ya, menyisihkan dikasih uang 2000 maka yang 1000 ditabung, yang 1000 dibuat boleh untuk jajan atau mau ditabung semua juga boleh. Kemudian gemar, tadi ada kata-kata Siti gemar menabung. Apa sih gemar itu? Gemar itu, iya, apa? Iya, gemar itu suka menabung. Saya gemar makan Bu, berarti saya suka makan. Nah, saya mempunyai kegemaran membaca buku, maka dia juga suka membaca buku atau bisa disebut dengan hobi. Lanjut, masih semangat kan? Oke. Menghemat, apa sih menghemat itu? Menghemat itu menggunakan dengan cermat dan hati-hati. Sesuatu ini banyak, menghemat uang, menghemat air, menghemat listrik, luas.
Ya, kita lanjut. Nah, untuk bacaan berikutnya kita akan membacakan bacaan lagi. Nah, capek Bu kalau membaca terus Bu. Loh, kenapa capek? Iya Bu, haus Bu, masa dari tadi membaca terus. Nah, boleh sekarang berarti kita istirahat dulu. Ya, istirahat dulu, nanti kita akan memulai bacaan yang berikutnya. Jangan lupa diingat-ingat bacaan yang barusan Bu Guru kasih tadi sama kosakatanya. Kalau bisa dicatat ya, di buku ditulis diaret-aret kan di situ ada. Jadi nanti ketika Bu Guru kalian memberikan tugas itu, ini Bu, saya sudah mengerjakan karena saya adalah anak yang rajin. Nah, jangan kemana-mana, nanti akan Bu Guru kembali lagi dalam program kesayangan kita bersama Jawa Post TV, belajar dari rumah bersama guruku. Oke, anak-anak kelas 2, kembali lagi dalam program kesayangan kita bersama Jawa Post TV, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, sudah minum kan? Sudah istirahat? Mari kita kembali ke bacaan berikutnya. Masih ada 2 bacaan lagi ya. Nggak bosen kan? Nggak, insya Allah nggak bosen. Lanjut. Bermain tebak-tebakan. Ya, hari ini Bu Guru memberi tugas membuat kartu uang. Siswa membentuk kelompok secara berpasangan. Mereka melakukan tebak-tebakan. Edo mengangkat beberapa kartu. Benny menjawab, Rp2.000. Semua siswa asik belajar dengan bermain. Setiap kelompok bekerja sama menyelesaikan tugas. Semua saling membantu teman. Itulah fungsinya bekerja sama. Membantu teman merupakan tugas siswa. Nah, dari bacaan ini, Bu menjawab pertanyaan. Enggak, langsung ke kosakata aja ya. Nah, kartu uang. Ya, apa sih Bu kartu uang tadi ada di bacaan? Edo mengangkat beberapa kartu, kemudian menjawab 2.000, berarti dia kartu uang. Apa sih Bu kartu uang itu Bu? Nah, sudah ada gambaran kartu. Kalau kartu tahu Bu, kalau uang itu kartu uang itu seperti apa sih? Nah, kartu uang ini uang mainan tapi dalam bentuk kartu, tetap kotak ya, yang kotak. Dalam bentuk kartu, ini namanya kartu uang. Kemudian apa tadi ada asik. Nah, apa sih? Semua siswa asik belajar dan bermain. Nah, asik di sini adalah sibuk dia itu. Saking asiknya bermain, saking sibuknya dia bermain. Nah, karena asik, karena sibuk dia lupa waktu. Nah, asik itu sibuk, tapi di sini adalah sibuk yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena dia bisa belajar sambil bermain. Ini asik yang dimaksud dalam bacaan ini. Lalu kemudian bekerja sama. Setiap kelompok bekerja sama menyelesaikan tugas. Tadi gambarnya di awal sudah Bu Guru kasih ya gambaran kalau bekerja sama itu seperti apa. Nah, melakukan kegiatan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan itu tadi. Tuh, ya, tujuannya menyelesaikan tugas. Tujuannya apa bekerja sama untuk menyelesaikan tugas? Kalian di rumah kerja bakti di rumah bekerja sama tujuannya apa? Supaya pekerjaan cepat selesai. Bisa supaya pekerjaan menjadi ringan. Ini adalah kerja sama. Berikutnya adalah pasar kelas. Bu, di kelas kok ada pasar? Ya, pasar kelas. Nah, ini gambar dari pasar kelas yang ada di buku kalian. Ya, hari ini Kelas Siti mengadakan acara pasar kelas. Meja kelas ditata berjajar untuk memajang barang dagangan. Siswa membawa berbagai jenis barang dagangan. Edo menjual es lilin. Sudah pernah tahu es lilin ya? Lani menjual aneka keripik. Dayu menjual mie goreng. Ayu menjual pisang goreng. Ada beberapa siswa yang menjual alat tulis.
suasana kelas menjadi semarak, ya, rame, ya, karena tadi ada pasarnya pindah ke kelas gitu ya. Siswa yang menjual berusaha menawarkan dagangannya. Siswa yang membeli sibuk memilih dan menanyakan harga. Beberapa siswa menampilkan tarian untuk menghibur temannya. Ada pasar, kemudian ada tarian untuk menghibur temannya yang berjualan ini tadi. Semua siswa sangat senang mengikuti kegiatan jual beli. Siswa belajar melakukan jual beli dengan jujur. Dari bacaan yang ini tadi, ada beberapa kata yang sulit, ada beberapa kosakata yang sulit. Ada bu, ada bu. Nah, sudah ada yang angkat tangan. Ada bu, ada. Yuk kita kupas satu persatu. Pasar. Setiap pagi Siti pergi ke pasar bersama ibunya. Atau kalian mungkin kalau pergi ke pasar, ibunya pergi ke pasar, ikut bu, aku ikut-ikut. Karena apa? Mesti karena pengen beli jajannya. Nah, pasar itu apa sih? Pasar itu tempat jual beli. Bisa tempat jual beli. Kemudian di sana kita menemukan penjual, pedagang dan kita sebagai pembeli. Ya, pasar itu. Di situ ada orang yang jual, ada orang yang beli. Nah, itu namanya pasar. Bu, jualannya apa saja? Bermacam-macam. Ada sayur, ada buah, kemudian kalau ada barang-barang rumah tangga, itu namanya pasar, ya. Kemudian memajang. Tadi itu memajang barang dagangannya. Apa sih memajang itu? Menempatkan atau mengatur secara rapi. Jadi di meja itu dagangannya dipajang, dirapi. Kalau kamu ke pasar, ada orang yang memajang sayur-sayurnya. Kalau orangnya jualan baju, maka bajunya juga dipajang. Nah, itu ditempatkan atau mengatur secara rapi. Itu memajang namanya. Aneka, menjual aneka camilan. Nah, siapa tadi yang menjual aneka camilan? Apa sih Bu aneka itu? Aneka itu bermacam-macam. Jadi aneka keripik bermacam-macam. Kalau bermacam-macam berarti keripiknya ada keripik, mungkin keripik singkong, keripik buah naga, keripik buah jeruk. Wah, pokoknya bermacam-macam. Itu namanya aneka. Kemudian semarak. Nah, kelas menjadi semarak. Seneng ya rasanya ya kalau kelas menjadi semarak. Apa sih semarak itu? Meriah, meramaikan. Jadi ikut meramaikan, meriah. Itu namanya semarak. Jadi, wah heboh gitu loh ya. Kemudian menawarkan. Edo menawarkan barang dagangannya. Belinen, tukunan niki nggonanku tukunan. Itu namanya menawarkan. Apa sih? Menunjukkan sesuatu kepada pembeli. Ini loh, punyaku beliin, rasanya enak. Kalau baju, ini loh, bajunya bagus, barangnya bagus. Ini namanya menawarkan. Lalu kemudian jujur, tadi sudah disebutkan di depan ya. Apa sih jujur itu? Jujur itu benar, dapat dipercaya. Kalau harganya bawa uang 5.000, kemudian kok orangnya habis 3.000, orangnya menyusuinya lebih 7.000, harus kita kembalikan. Ini namanya jujur. Ya, dalam semua kegiatan, entah itu dalam permainan, entah itu dalam jual beli atau dalam pembelajaran, semuanya kita harus jujur, benar dan dapat dipercaya. Nah, tugas kalian hari ini anak-anak, kita tadi sudah belajar membaca, kemudian menjawab pertanyaan, lalu kemudian menemukan kosakata dan artinya dan maknanya. Untuk selanjutnya adalah tugas. Mari kita berlatih. Nah, tugas kalian adalah sebutkan 5 kosakata yang kalian pelajari hari ini, kemudian buatlah kalimat sederhana dengan bahasa kalian sendiri. Hanya 5 ya. Jangan lupa tugasnya diberikan ke Bapak atau Ibu guru kalian. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini tentang kosakata dan maknanya. Jangan lupa tetap belajar. Kita akhiri, sebelum kita akhiri marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai, sampai jumpa di lain waktu, bertemu lagi dengan Bu Leni dalam program kesayangan kita bersama Jawa Pos TV, belajar dari rumah bersama guruku. Bye-bye. Semangat ya.